Kontrak dari sebuah rezim, dari sebuah kepemimpinan nasional hanya 5 tahun. Setelah 5 tahun diserahkan kembali kepada rakyat. Rakyat kembali yang mencari siapa pengganti pemimpin itu. Bukan yang sedang memimpin itu yang mencari penggantinya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Nah, ini diskusi semacam ini kan perlu keberlanjutan. Tidak mungkin selesai zamannya Pak Jokowi dan tidak mungkin juga selesai semua pada zaman presiden akan datang. Oleh karena itu kontinuitas menjadi kunci. Keberlanjutan menjadi kunci. Tidak perubahan-perubahan. Perubahan itu kita mulai dari nol lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap apa yang Pak Luhut sampaikan tentang perubahan, harusnya Pak Luhut sebelum menyampaikan maksud dari misi perubahan yang dibawa oleh Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, paslon nomor urut 1, harusnya Pak Luhut baca dulu baik-baik visi dan misi Anies Caimin. Pahami dulu baik-baik visi dan misi Anies Caimin. Kalau perlu, diskusi dulu dengan Anies Caimin. Tetapi kalau belum itu Pak Luhut lakukan, seharusnya Pak Luhut tidak bicara dulu tentang perubahan kepada publik. Cukup Pak Luhut bicara tentang visi misi paslon yang Pak Luhut dukung saja. Kalau Pak Luhut mengatakan tidak ada perubahan-perubahan, kalau perubahan berarti dari nol lagi, itu bagi saya yang pendukung Anies Caimin, Pak Luhut membawa penyesatan kepada publik. Setidaknya dapat dikatakan bahwa visi misi perubahan yang dibawa oleh Anies Baswedan itu secara garis besarnya melakukan perubahan kepada yang lebih baik dari hal-hal yang tidak baik atau yang kurang baik yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang ini, oleh rezim sekarang ini. Contoh, kalau sekarang ini utang banyak, itu tidak akan dilanjutkan lagi, akan dilakukan perubahan nanti. Bagaimana agar tidak lagi kita berutang banyak. Kalau sekarang ini publik melihat terjadi politik dinasti, terjadi politik keluarga, terjadi nepotisme, itu nanti akan dilakukan perubahan atau tidak akan dilanjutkan lagi oleh rezim mendatang. Kalau Anies Caimin yang memenangkan Pilpres ini, yang memimpin bangsa dan negara Indonesia ini 5 tahun ke depan. Kalau pembawa misi perubahan Anies Muhaimin yang memimpin nanti, apakah akan dimulai dari nol? Bukan, kita akan terus. Tetapi kesinambungan pembangunan itu berjalan atas perubahan-perubahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan rakyat, yang tidak disukai rakyat, yang tidak membawa kebaikan kepada rakyat. Contoh lagi, revisi Undang-Undang KPK yang menurut publik membuat KPK sekarang ini lemah. Itu akan dilakukan perubahan oleh Anies nanti. Akan dilakukan lagi revisi Undang-Undang KPK untuk mengembalikan lagi maruah KPK ini kepada posisinya seperti dulu lagi. Dan Pak Luhut harus tahu juga bahwa pada pernyataan komitmen pemberantasan korupsi Anies Caimin di KPK baru lalu, Anies Caimin telah berkomitmen akan mendorong lahirnya undang-undang perampasan aset yang misinya
untuk memiskinkan para koruptor. Koruptor ini tidak akan ditoleransi oleh Anies Caimin. Akan dimiskinkan. Karena kalau koruptor kaya, rakyat miskin. Sekarang biar koruptor miskin, rakyat kaya. Dan yang perlu diketahui, dari 3 paslon yang hadir menyampaikan komitmennya pada kesempatan di KPK baru-baru itu, hanya paslon nomor urut 1, Anies Muhaimin, yang menyatakan komitmen seperti ini. Impor-impor yang selama ini banyak, itu akan dilakukan perubahan untuk tidak lagi mengedepankan impor. Jadi sekali lagi Pak Luhut, jangan sampai Pak Luhut terlalu banyak bicara tentang visi misi perubahan yang dibawa Anies Caimin. Karena Pak Luhut bukanlah pendukung Anies Caimin. Jadi, ibarat orang bertanding nyala lampu, nyalakan saja lampu kita, jangan ganggu lampu orang lain. Apalagi berniat memadamkan lampu orang lain. Nanti yang menentukan mana yang lebih baik, apakah paslon nomor urut 1, ataukah paslon nomor urut 2, ataukah paslon nomor 3, adalah rakyat. Rakyat yang menentukan. Kita uji nanti tanggal 14 Februari 2024 ini. Yang penting harus langsung, umum, bebas, rahasia. Jangan ada ketidakadilan. Dan jangan sampai penguasa mempergunakan fasilitas negara atau kekuatan negara untuk memenangkan salah satu paslon atau salah satu partai. Jangan sampai ada. Termasuk penggunaan bansos. Khusus untuk paslon Anies Caimin, saya perlihatkan sekilas di sini bagaimana sikap rakyat sekarang ini kepada paslon Anies Caimin. Karena saya ingin perubahan, cukup sudah yang dirasakan masyarakat sekarang ini yang begitu sulit untuk menjadi Indonesia ini, di mana utang juga bertambah banyak, pajak dinaikkan seperti nanti ini, pajak dinaikkan untuk subsidi terhadap listrik. Jadi saya sebagai Golkar butuh perubahan. Jadi sebentar begini juga, Pak Erlangga Hartarto dalam Munas Golkar dia kan ditunjuk sebagai pelaksana capres hasil Munas Golkar itu kan, tapi Pak Erlangga sendiri tidak menjalankan itu. Jadi kita juga sebagai kader Golkar yang pengen berubah, makanya kita dukung Pak Anies untuk perubahan desa ke depan yang lebih baik. 8 simpul relawan Prabowo Gibran di Solo memilih pindah mendukung Anies Muhaimin. Mereka pindah haluan karena sosok Anies Baswedan dinilai lebih unggul dibandingkan capres lainnya. Alih dukungan itu disebut karena Anies efek, di mana capres 01 itu dinilai bisa menjadi magnet kuat dan memiliki daya tarik bagi warga Solo. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Sekretariat Bersama atau Sekber, Abi Ibrahim Hasmi pada Sabtu 27 Januari 2024. Mereka yang pindah dukungan itu sebelumnya tergabung dalam Partai Emak-Emak Pendukung Prabowo Sandi, Kelompok Emak-Emak Prabowo Sandi, Sri Kandi Relawan Suka Prabowo, Milenial Brigade 08, Himpunan Emak-Emak Pasar Kliwon, Rumah Sandi, Rumah Aspirasi, dan Padi Nusantara. Abi menyatakan 8 simpul relawan yang pindah dukungan itu akan segera melakukan deklarasi. Mereka optimis paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin bisa meraih suara 35% di Solo.
Menurut Abi, fenomena Anies Effect didorong oleh kapabilitas Anies Baswedan yang mampu menyampaikan berbagai gagasan perubahan dengan baik. Anies juga disebut memiliki rekam jejak, agama, dan intelektualitas yang baik. Lebih dari 100 alumni Institut Teknologi 10 November atau ITS mendeklarasikan dukungan kepada calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar. Bertempat di rumah pemenangan Amin di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 10 Menteng Jakarta Pusat Sabtu kemarin. Eksekutif Kapten Tim Pemenangan Nasional pasangan Amin Sudirman Said yang hadir dalam acara tersebut mengucapkan syukur nyatanya banyak dari kalangan masyarakat yang mendeklarasikan dukungan kepada Amin yang mana sudah ada 1.137 simpul relawan yang mendukung Anies dan Muhaimin. Civitas Akademika yang tergabung dalam alumni ITS Pro Perubahan ini menginginkan adanya perubahan. Mereka mengajak seluruh keluarga besar alumni ITS memenangkan pasangan calon nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta memilih partai pendukungnya dalam pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Kembali lagi kepada apa yang dikemukakan oleh Pak Luhut yang saya tayangkan di awal pertemuan kita ini tadi. Kalau saya membaca, mohon maaf kalau saya keliru, keberlanjutan yang dimaksudkan oleh Pak Luhut ini berarti tidak boleh ada rezim lain yang berkuasa kecuali rezim ini selama-lamanya. Itu. Lanjutkan terus ini. Kalau demikian berarti kita tidak negara demokrasi, tetapi negara kerajaan. Setelah ini berkuasa, nanti ini lagi, setelah ini lagi, lu lagi namanya itu. Tidak bisa itu dilakukan di negara demokrasi. Di negara demokrasi ini ada suksesi kepemimpinan nasional sekali 5 tahun. Kontrak dari sebuah rezim, dari sebuah kepemimpinan nasional hanya 5 tahun. Setelah 5 tahun diserahkan kembali kepada rakyat. Rakyat kembali yang mencari siapa pengganti rezim itu. Siapa pengganti pemimpin itu. Bukan yang sedang memimpin itu yang mencari penggantinya. Kalau yang sedang memimpin itu yang mencari pengganti yang sesuai dengan keinginannya, itulah yang namanya kerajaan. Kita negara demokrasi, Pak Luhut. Bukan negara kerajaan. Tidak bisa diturun-temurunkan seperti yang Pak Luhut katakan itu. Gara-gara mengatakan keberlanjutan, yang memimpin besok harus dari rezim yang sekarang juga. Yang memimpin besok lagi harus dari rezim sekarang juga. Tidak begitu. Kalau nanti Anies ingin memenangkan Pilpres 2024 ini, dia hanya punya kontrak 5 tahun dengan rakyat. Setelah selesai kontraknya 5 tahun, kalau dia ingin maju lagi, boleh dia maju 5 tahun lagi. Setelah itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar, tidak boleh lagi mencalonkan diri. Jangan mau lagi 3 periode. Jangan mau lagi meletakkan ke anak, ke keponakan, ke kroni-kroni. Agar misi kita jalan terus. Jangan. Negara Indonesia ini kepunyaan bersama seluruh anak bangsa. Seluruh anak bangsa dari partai manapun, dari kroni manapun, dari kelompok manapun berhak untuk menjalankan kepemimpinan nasional di masa mendatang. Punya hak yang sama. Tidak ada keharusannya dilanjutkan terus oleh rezim yang sedang berkuasa sekarang. Tidak ada itu. Jika Anies Caimin nanti memimpin negara Indonesia ini 5 tahun ke depan, jangan ada pula dalih. Nanti kalau yang lain memerintah kembali lagi ke nol. Tidak ada itu. Tidak, itu dalih cuman itu kalau itu digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Lihat Amerika. Amerika periode kepemimpinan 1 kali 4 tahun. Dan itu sering berganti-ganti. Terkadang yang berkuasa Partai Demokrat. Terkadang yang berkuasa partai yang berseberangan dengan Partai Demokrat. Partai Republik. Tapi negaranya maju. Tentu akan ada lagi dalih mengatakan, dia kan sudah maju. Sebelum maju dulu dia sudah dengan sistem seperti sekarang juga. Dan inilah yang membuatnya maju. Bukan membuatnya dari nol terus. Ini perlu diketahui oleh rakyat. Agar rakyat tidak bisa dibodoh-bodohi.
Cukuplah kita di era Orde Baru yang selama 32 tahun kepemimpinannya tidak pernah berganti. Sekarang setelah di era reformasi kita tidak ingin itu terjadi kembali dengan dalih-dalih yang dicari-cari untuk melanggengkan kekuasaan agar berada pada satu rezim secara terus-menerus. Tidak boleh itu terjadi lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.